Halo manusia-manusia berbudaya jagat, ketemu lagi sama Padido Santoso dari Jagat Play buat Jagat Review TV. Hari ini kita akan ngobrolin salah satu game terkeren yang pernah dikeluarin sama developer lokal Indonesia, which is Rising Hell. Kayak apa? Mari kita lihat. Oke, gue termasuk salah satu gamer yang begitu menyambut dengan tangan terbuka dan bahagia ketika developer Indonesia sekarang udah bisa bikin game dengan banyak genre dengan kualitas yang bagus dan tidak lagi terperangkap pada hey, kita harus bikin game horror, dan game horror. Nah, salah satunya itu yang paling baru yang tersedia di PS4, Xbox One, Switch, dan juga di PC via Steam adalah Rising Hell yang lu lihat di layar sekarang gitu. Rising Hell adalah game roguelite racikannya Tahu Games. Tahu Games itu developer asal Kediri, jadi Indonesia, di bawah benderanya sih Toge Productions. Dan so far dari experience yang pernah gue mainin untuk game lokal, gue bisa bilang kalau ini salah satu game action racikan developer tanah air yang menurut gue pantas lu coba dan jangan sampai lu lewatin. Jadi kita akan ngobrolin game ini sekarang. Oke, seperti nama yang diusung, Rising Hell, ya nama juga Rising Hell, Rising naik, Hell neraka. Lu berperan sebagai karakter utama antara Arok, Zelos atau Sidna yang berusaha untuk naik ke puncak tertinggi neraka. Jadi lo harus ke neraka lah gitu. Di neraka tuh harus panjat ke paling tinggi gitu. Terus ngalahin beberapa iblis menyeramkan yang entah atas alasan apa tuh pengen banget ngebunuh lo gitu. Dan seperti yang lo bisa prediksi, monster-monster yang dan iblis-iblis ini datang dengan begitu banyak variasi dan juga begitu banyak jenis, termasuk yang ukurannya gede-gede mampus. Nah, apa yang membuat si Arok, si Sidna, dan si Zelos ini begitu berambisi buat panjat neraka dan berhadapan dengan semua iblis-iblis di dalamnya? Nah, itu misteri yang harus lo dapetin, lo jawab sendiri dengan mainin si Rising Hell ini. Nah, seperti yang bisa lo di layar, Rising Hell pakai teknik pixel art buat sisi presentasinya. Jadi gue selalu punya apresiasi ekstra untuk developer lokal yang tahu batasannya mereka. Jadi mereka tahu, hey, kalau misalnya kita bikin game triple A dalam tanda kutip berambisi untuk bikin game 3D dengan visual kayak game racikannya EA atau game racikannya Square Enix, itu budgetnya gede dan belum tentu balik modal. Jadi salah satu cara terbaik adalah bikin game dengan pixel art kayak gini. Pastiin kalau misalnya presentasinya sesuai dengan apa yang mereka visikan, dengan budget yang cukup terbatas, tapi bisa bikin game yang solid, terus jual itu ke pasaran dan berharap bisa dapat untung dari sana. Dan so far gue bisa bilang kalau ini adalah pendekatan yang sangat bagus sekali buat Rising Hell. Kalau pixel art selalu punya charm, charm itu kayak daya tarik uniknya sendiri gitu. Untuk masa presentasi gue mungkin agak nggak terlalu oke sama pixel art sprite-nya si karakter Aroknya. Tapi untuk hal yang lain, semua sisi presentasi visual dari dunianya, dari nerakanya, dari jenis iblis yang lo lawan, sampai kayak efek-efek kayak api lah, darah lah, sampai segala macam jenis batu, perangkap dan segala macam divisualisasikan dengan sangat baik dalam keterbatasannya pixel art ini. Terus juga gue harus mengapresiasi juga kalau informasi yang bisa lo dapetin dari sisi visual. Jadi karena gamenya cepet, nama juga roguelite, ya lu bisa dapat banyak informasi dalam sekali lihat doang gitu. Jadi lu nggak akan bingung kira-kira, hey, ini apakah musuh atau bukan, ini apakah area yang bisa gue injek atau enggak, dan lain-lain. Jadi semuanya bisa lu serap dalam sekali lihat doang, dan lu akan ngerti kira-kira lu bisa bergerak kemana, mana yang jadi musuh lu, mana yang item yang bisa lu kumpulin, mana area yang bisa lu kunjungi selanjutnya, dan sebagainya. Jadi ada apresiasi juga untuk itu. Nah, selain sisi visual, si Rising Hell juga didukung sama musik cadas. Jadi mereka milih metal untuk ngerepresentasiin atmosfer neraka dengan cukup tepat. Walaupun metalnya nggak metal yang kayak lu denger di Doom dan segala macam. Mereka pilih kayak pendekatan 8 bit untuk itu. Tapi setidaknya pendekatan musik yang lumayan cadas ini bikin atmosfer pertempuran lu di neraka tuh jauh lebih solid lagi. Jadi lu berasa kayak ada adrenalin yang ketendang di setiap aksi yang lu lakuin, apalagi pas ngelawan bos-bos gede di akhir level. Nah, kalau bicara soal gameplay, kalau misalnya lu nggak terlalu familiar sama roguelite, roguelite itu adalah game di mana kematian itu sesuatu yang biasa. Jadi setiap kali lu mati, lu akan ngulang segala sesuatunya dari awal, tapi biasanya ada sesuatu yang lu pertahanin dari playthrough sebelumnya.
Jadi kalau misalnya lu pernah main game kayak Rise of Rain, lu pernah main Hades, atau lu pernah main Returnal, itu konsepnya sama. Jadi ini yang ditawarin sama si Rising Hell ini, game roguelite. Cuman dia punya identitas uniknya sendiri. Kalau misalnya game roguelite antara 3D, misalnya kayak Rise of Rain 2 atau Returnal, dunianya 3D, full 3D, atau lu bisa kayak Dead Cells, itu biasanya kebanyakan dari kiri ke kanan kalau misalnya visualnya 2 dimensi atau pixel art. Nah, kalau si Rising Hell, namanya juga Rising Hell, objektif lu adalah ke atas gitu. Jadi instead of ke kiri atau ke kanan atau dalam dunia 3 dimensi, lu harus berusaha memanjat level di tempat paling tinggi sebelum lu bergerak ke level selanjutnya. Dan yang pastinya, selama proses itu lu harus berusaha untuk bertahan hidup. Nah, kerennya lagi, si Tahu Games ini bikin satu mekanik unik namanya Hellbreak yang mengakomodasi sistem vertikal ini. Jadi, kalau misalnya lu lihat di layar, lu bisa punya dua jenis animasi. Lu bisa nyerang combo, serangan melee fisik, atau lu punya kemampuan buat evade. Jadi lu bisa ada invisibility frame supaya lu bisa lolos dari serangan musuh di saat lu evade. Tapi ada satu lagi yang namanya Hellbreak. Jadi Hellbreak itu apa ya? Bisa kita simpulkan kayak injakannya Mario di Super Mario gitu. Jadi instead of lu nyerang musuh dengan kombinasi serangan melee lu dan berharap itu bunuh musuhnya, lu bisa injak mereka dan mereka akan mati secara instan. 90% dari musuh yang lu injak dengan Hellbreak ini akan mati secara instan dan lu bisa lompat sekali lagi untuk menuju ke ke musuh selanjutnya gitu. Nah, untuk sistem level di mana pergerakannya adalah vertikal dari bawah ke atas, kehadiran Hellbreak ini bener-bener bikin konsep roguelite-nya si Rising Hell nggak cuman unik, tapi bener-bener bikin pergerakan lu sekarang jadi ada manfaatnya gitu. Jadi ada flow yang asik gitu, nggak cuma soal lompat dan pukul musuh. Jadi sekarang lu bisa injak musuh dan berusaha injak lebih banyak musuh lagi sampai lu ke level paling atas dengan aman dan minim resiko gitu. Jadi ada konsep yang kayak gitu. Dan sejauh ini dengan kombinasi antara konsep Hellbreak dan konsep desain level vertikalnya, bikin Rising Hell nggak cuman fun, nggak cuman intens juga, karena ini game tidak semudah yang lo bayangin karena ada banyak perangkap dan sebagainya, tapi juga bikin dia unik dan berbeda sama game-game roguelike yang lain. Nah, tentu aja pasti ada sistem upgrade. Jadi mengingat tingkat kesulitannya tidak terlalu rendah, bukan ya bisa dibilang tinggi malah, lu akan sering mati dan lu akan mengulang banyak hal dari awal. Lu akan selalu mungkin 2 jam pertama lu ada kemungkinan tidak akan bisa menyelesaikan game ini secara instan dan lu akan kembali mati dan kembali lagi dari awal. Tapi tenang aja, si Tahu Games juga berhasil bikin sense of progression-nya si Rising Hell juga berasa rewarding instead of membuat lu merasa frustrasi gitu. Jadi seperti game roguelike pada umumnya selalu ada elemen reward permanen yang lu tetap pertahanin walaupun lu mati. Jadi ada item yang akan hilang, ada item yang bakal tetap ada gitu. Nah, di Rising Hell, sistem kayak gini diwakilin sama 2 jenis hal. Yang pertama ada resource yang namanya Blight. Blight akan bisa lo pakai buat beli upgrade permanen buat si karakternya. Jadi bisa beli senjata baru, atau mungkin beli artifak yang ngasih buff permanen selama permainan. Dan juga sistem EXP gitu. Jadi sistem EXP-nya itu bukan dikunci sama karakter yang lu pilih, tapi berdasarkan berapa sering lu ngelakuin playthrough. Jadi setiap kali lu selesaiin playthrough, atau terlepas dari apakah lu menang atau lu berujung mati, lu akan dapat EXP point yang akan ngisi suatu bar khusus, dimana ketika dia mencapai titik tertentu, dia akan ngebuka senjata baru atau item baru yang bisa lu beli selama proses eksplorasi main si Rising Hell ini. Dan so far sense of progress-nya lumayan balancing. Jadi dia cukup ngerti dan cukup efektif buat bikin lu tetap ngerasa lu melangkah selangkah lebih dekat sama kemenangan lawan boss, instead of lu ngerasa frustrasi karena lu harus mati terus. Jadi untuk konsep roguelite-nya sendiri, si Tahu Games berhasil ngelakuin tugas yang sangat baik dengan Rising Hell ini gitu. Terus mereka juga mikirin untuk soal replayability. Jadi mungkin levelnya singkat, lu bisa misalnya kalau misalnya lu memang bener-bener jago secara mekanik, mungkin koordinasi mata tangan lu sangat-sangat ya mungkin
4 level dengan 4 boss berbeda mungkin akan terasa cepat untuk diselesain. Tapi si Tahu Games tetap nawarin beberapa konten ekstra supaya lu bisa terus main Rising Hell. Pertama ada yang namanya Agony. Jadi kalau misalnya lu berhasil nyelesain 4 level dan kelarin, lu sekarang punya kesempatan buat naikin level Agony-nya karakter. Jadi kalau misalnya Agony-nya naik, akan ada modifier khusus yang bikin playthrough baru lu akan lebih sulit. Misalnya di Agony 1 tiba-tiba musuh sekarang naiknya 25% damage-nya, jadi lu lebih cepat mati. Ada juga yang bikin biaya buat belanja item sekarang jadi lebih mahal dibandingkan playthrough sebelumnya. Jadi kalau misalnya lu merasa, hey ini game terlalu gampang, gue butuh merasa lebih tertantang, lu bisa naikin level Agony ini setelah lu nyelesain gamenya. Terus yang kedua adalah ada mode ekstra lainnya namanya Gauntlet. Jadi kalau untuk nyelesain cerita, modenya namanya Conquest. Tapi kalau misalnya modenya Gauntlet, itu ada beberapa set tantangan yang bisa lo selesain di luar cerita utama. Misalnya kayak, hey ada time attack. Misalnya lo harus nyelesain bunuh musuh sebanyak mungkin dalam waktu yang terbatas. Atau lo harus bertahan hidup di tengah serbuan musuh yang datang dalam bentuk gelombang gitu. Jadi ada juga Gauntlet untuk lo pada yang pengen nantangin diri gitu. Kayak, game ini terlalu gampang, gue butuh ekstra tingkat kesulitan supaya disiksa or something. Lu bisa ngandelin si Gauntlet. Nah, kita udah ngobrolin soal Rising Hell dan kita udah, dari semua hal yang gue bicarain memang semuanya positif. Presentasi, gameplay, konsep roguelite dan sebagainya. Dan gue tidak akan ragu untuk menyebut ini sebagai salah satu game mungkin action atau bahkan secara keseluruhan game indie racikan developer Indonesia yang terbaik sejauh ini. Menurut gue fun abis, menurut gue pendekatannya oke banget, kualitas, terus konten, keseruan dan segala macam kayak bener-bener dipikirin dengan matang gitu. Tapi bukan berarti game ini datang tanpa kekurangan sama sekali. Kalau misalnya buat gue pribadi, ada beberapa hal selain bentuk sprite-nya si Arok yang gue nggak terlalu suka. Gue juga ngerasa kalau salah satu karakternya si Sidna itu gameplay experience-nya tidak seseru yang lain. Jadi gue tidak merasa kalau si Sidna ini tidak sebanding dengan dua karakter yang lain. Terus gue juga merasa kalau bossnya itu punya elemen acak yang terlalu sedikit. Jadi kalau misalnya lu main game kayak gini, biasanya boss itu punya beberapa set move yang hadirnya acak gitu. Jadi nggak runtut. Jadi lu bisa memprediksi gerakannya boss, tapi lu nggak akan pernah tahu habis serangan A, si boss bakal ngakuin serangan apa lagi gitu. Jadi kadang-kadang ada tantangan ekstra di situ. Sementara di Rising Hell ini sayangnya bossnya masih ngeluarin serangan dalam bentuk runtut. Jadi kalau misalnya dia udah ngeluarin serangan A, lu akan tahu kalau serangan selanjutnya adalah B. Jadi semakin sering lu mati gara-gara bossnya, lu akan punya pengetahuan yang terlalu pasti soal apa yang bisa lu antisipasi di serangan boss selanjutnya gitu. Jadi itu doang yang menurut gue masih jadi kekurangannya si Rising Hell. Dengan semua kombinasi ini gue bisa bilang kalau gue tidak berusaha lebay dan dibayar sama Toge Productions buat jualan ini game. Cuman sebagai orang yang lumayan ikutin perkembangan game, developer game Indonesia, ada rasa puas dan bangga melihat game Indonesia punya kualitas kayak Rising Hell ini, punya keberanian buat nempuh sesuatu yang kita belum pernah tawarin sebelumnya sebagai developer tanah air. Terus munculnya juga tidak sebagai game horror doang gitu. Dan bahkan kalau misalnya lu cabut kayak predikat, ini tuh game buatan anak Indonesia gitu, lu buang itu dan lu mainin sebagai game roguelite seharusnya tanpa pakai embel-embel game buatan tanah air, gue rasa lu akan tetap enjoy gitu. Dan itu adalah testimoni yang menurut gue tidak lagi bisa lebih kuat untuk ngegambarin kualitas seperti apa yang ditawarin sama si Rising Hell ini. Dan yang lebih kerennya lagi, Rising Hell ini sekarang cuma Rp60.000 di Steam untuk sebuah rilis game baru yang bisa jadi nawarin mungkin at least 6 atau 7 jam gameplay. Kecuali kalau misalnya lu pengen main terus juga bisa karena ada mode Gauntlet dan sebagainya. Cuman kalau misalnya lu termasuk gamer dengan mekanik gameplay, dengan mekanik kemampuan mekanik yang pas-pasan, ya mungkin bisa nawarin sampai 6-7 jam gameplay mungkin. Jadi
untuk sebuah game yang harganya 60.000 di Steam tuh menurut gue worth it banget gitu. Oke guys, kira-kira itu review gue buat Racing Hell, dan gue harap ini review bisa mendorong lu sedikit untuk mencoba game ini, ngerasain sendiri sudah sampai di mana kemampuan developer lokal Indonesia sekarang. Kalau kita bisa ngakhirin game yang worth it buat dibicarain, nggak cuma sama kita doang, tapi juga sama komunitas internasional. Dan tidak ada lagi harapan lebih besar dari gua. Saya melihat kalau gamer Indonesia akan ngedukung game kayak gini, dan semoga dari situ lahir lebih banyak lagi keberanian buat explore ide, explore genre, explore pendekatan visual dan presentasi yang kualitasnya antara setara atau bahkan lebih dari apa yang dicapai sama si Racing Hell nih. Jadi gue ucapin sama juga buat Tahu Games dari Kediri dan Toge Productions untuk sekali lagi ngeluarin game yang pantas kita banggain dan pantas kita bicarain. Oke guys, Pak Santoso, jaga play, buat jaga TV. See you on the next video. Bye bye. Dadah.